Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Yang insya Allah Jumat besok kita libur karena saya ada acara ya. Mohon maaf. Sebelum kita mulai kajian kali ini, tafsir Jalalain ya. Alhamdulillah sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Pertama sudah hadir Pak Muhammad Malaysia. Assalamualaikum Ustadz dengan love-nya 3. Masya Allah. Sehat Pak Muhammad. Kemudian Kang Haji Mamat juga siap hadir ya. Masya Allah. Sehat Kang Haji. Pak Sarifudin juga sudah hadir. Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Sarifudin. Azhar Abdullah juga sudah bergabung ya. Kemudian Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Bahrudin, Masya Allah, terima kasih. Kemudian Demit juga hadir nih, Demit. Pak Muhammad rindu suara live Ustadz. Masya Allah, subhanallah. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Kemudian Kang Haji Muhammad siap gabung juga ya. Kemudian Pak Muhammad, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat terus ya Pak Muhammad ya. Biar kita nanti bisa dijumpakan oleh Allah. Bunda Aik juga sudah hadir. Bunda Aik, assalamualaikum. Izin ikut ngaji ya Yai. Insya Allah selalu hadir. Alhamdulillah Bunda Aik sehat selalu Bun. Sehat selalu ya Bun ya. Bunda Aik ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Muhammad tadi apa tuh? Aduh, belum kebaca. Kemudian Pak Abi Wildan hadir Yai, alhamdulillah. Abi Wildan gimana, sehat? Sehat ya. Kemudian Kang Haji Muhammad sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat Pak Haji? Masya Allah. Dan Pak Haji sehat selalu ya. Tambah bugar, tambah tegar, tambah sehat. Begitu Pak Haji. Dan tambah rizki. Biar selalu berbagi ya, Masya Allah. Kemudian Bu Maesaroh juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah Bu Mae. Sehat selalu Bu Mae. Kemudian Pak Tatang Mandala. Pak Tatang Mandala. Assalamualaikum. Mohon izin. Monggo, monggo Pak Tatang Mandala. Pak Muhammad menyapa Pak Haji Muhammad ketawa. Amin, amin bertambah bugar. Betul Pak Muhammad ya. Kemudian Kang Haji Muhammad, alhamdulillah sehat. Amin. Masya Allah. Kemudian Pak Supri juga siap hadir ya. Pak Supri, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Supri? Sehat Pak Supri? Mbak Ella Niawa juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ella gimana, sehat Mbak Ella? Gimana pantunya? Pak Yoyi 1210. Assalamualaikum. Lampung derek ngaji Yai. Mangga. Pak Yoyi ini alhamdulillah sudah istiqomah ya. Kemudian Bu Wiwin Hidayati sedang mengambil air wudhu ya. Beliau siap untuk hadir. Pak Supri, alhamdulillah Yai. Alhamdulillah Pak Supri sehat selalu ya Pak ya. Abah Hoji belum kelihatan ya Pak Supri. Ustadz Azari juga belum kelihatan ya. Apa tadi sudah hadir ya? Sepertinya udah hadir tadi ya. Masya Allah. Kemudian Pak Hamid 60. Sepertinya lagi membenahi kursi agar bisa duduk di tepi jendela. Seger ya. Pak Bahrudin gimana, sehat Pak Bahrudin? Kang Haji Muhammad, Pak Muhammad rindu makan duduk di balong. Pak Muhammad, Kang Haji Muhammad minta makan duduk di balong nih. Gimana nih? Bu Wiwin Hidayati, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Wiwin? Sehat selalu ya, tentunya tambah ceria ya. Pak Hamid 60 juga sudah siap ya, lagi ambil air wudhu. Pak Wiryo Arjo, assalamualaikum Bapak Yai, salam kenal dari Solo. Masya Allah Pak Wiryo Arjo. Mudah-mudahan Pak Wiryo Arjo tetap semangat dan sehat selalu ya. Umu Ihsan juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin menyimak, mangga. Sehat selalu Umu. Bunga Mawar, Bunga Melati, aduh kelewat. Bu Wiwin amin. Pak Muhammad, Kang Haji Muhammad, yuk mau ke sana lagi saya. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya.
Iya, Cep Kiki juga sudah hadir. Alhamdulillah, Mbak Elaniawa, bunga mawar, bunga melati. Tadi nunggu kabar live-nya Yai. Masya Allah. Subhanallah Mbak Ella, Mbak Ella. Pokoknya nanti kalau ada pertemuan Mbak Ella wajib hadir ya. Kali ini kita akan bahas surat Al-Buruj ya, lanjutan. Nah, kebetulan ini naskahnya atau tagnya belum bisa ketulis ya. Kang Akung sama Kang Dendo, kemudian Pak Hadi Waluyo belum kelihatan ya. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi bersama Yai Sugi. Ayo kita ngaji. Waduh, pantunya nggak kebaca nih Pak Mahmud Al-Banjari. Boleh diulang. Bu Yasmin Al-Kaf juga sudah hadir. Assalamualaikum. Pamekasan hadir. Siap. Bu Yasmin Al-Kaf. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Gimana Bu? Sehat ya Bu ya? Ustaz Ajari juga hadir. Izin numpang ngaji. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum Yai. Secangkir kopi, secuil roti bersama Yai Sugi. Ayo kita mengaji. Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari luar biasa nih, beliau berpikir keras ya, Masya Allah. Ayo sama Mbak Ella bersaing. Bersaing bagus ya. Bu Mimi Karmila juga hadir. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Cing Ato mana nih? Cing Ato belum kelihatan nih Cing Ato. Pak Supri, sehat selalu Pak Supri. Abah Uji belum kelihatan nih Pak Supri. Kita masuk ke ayat 14 ya. Pak Hamid 60, Assalamualaikum Pak Guru. Jempol sehat, mohon bergabung. Masih tepi jendela. Seger. Luar biasa Pak Hamid 60 ya. Semakin seger gitu Pak Muhammad. Ustaz Ajari tetap semangat ya Ustaz ya. Masya Allah, beliau lagi sibuk ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Kita lanjut ya. Om Anissa juga hadir. Assalamualaikum Guru. Wilujeng Enjing. Siap Om Anissa. Terima kasih ya. Bunda Aik masih. Pak Hamid 60. Amin. Masya Allah. Kita awali dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Munadia Khira, Bu Haji Hani juga sudah hadir. Assalamualaikum. Izin menyimak Ustaz. Monggo. Pak Muhammad menyapa Pak Hamid, Pak Azari menang pemilu Ustaz. Masya Allah. Amin. Iya, negeri 9 ya, Masya Allah. Time Isbar juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon maaf saya telat hadirnya. Siap. Kang Haji Mamat, Pak Muhammad, ya nanti ke Jakarta kita ikut pengajian bersama Pak Ustadz di Bu Hajawin. Masya Allah. Mudah di akhirnya Pak Muhammad. Alhamdulillah. Masya Allah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah di akhirat. Terima kasih Pak Muhammad. Pak Hamid. Pak Muhammad Mangga. Bu Hidayati, Kang Haji Mamat, amin. Masa Barsa juga sudah hadir ya, Masya Allah dengan love-nya 3 ya. Assalamualaikum yaiku, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Masa Barsa. Mbak Yustina Sakri juga hadir, alhamdulillah. Sehat Mbak Yus, sehat selalu ya Mbak Yus ya. Pak Muhammad, Kang Haji Mamat, tanggalnya, wah hebat nih beliau. Tanggalnya katanya Kang Haji Muhammad, Masya Allah. Kang Akung pada kemana ini? Tertidur sepertinya nih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14 ya. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi ayat 14 dan ayat 15.
Wa huwal ghafurul wadudu. Wawunya atop ya. Pak Haji Punto juga sepertinya mau hadir beliau. Masa Barsa alhamdulillah Yai, begitu pula Yai selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kang Haji Mamat, Pak Muhammad, tanggalnya nanti konfirmasi dengan Bu Haji Wiwin. Siap. Mbak Uti Janiwa juga siap hadir ya, Masya Allah. Sehat Mbak Uti. Sehat selalu ya Mbak Uti ya. Sambil mondar-mandir. Wawunya huruf atof, huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Al-ghafuru khobar yang dirofakan dengan domah. Al-wadudu khobar kedua yang dirofakan dengan domah. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu ya Mbak Uti ya. Zul arsy, zunya khobar kedua yang dirofakan dengan wawu karena asmaul khomsah. Wa huwa mudhof, al-arsy mudhof ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Al-majidu khobar yang keempat. Jadi khobarnya ada 4 nih Pak Haji Mamat. Hening juga siap bergabung nih. Hening sedang mengambil air wudhu. Mbak Uti Eis. Ada lagi nih Mbak Uti Eis. Teh Uti berarti ya. Teh Uti Eis, alhamdulillah. Mbak Uti Janiwa, assalamualaikum Yai, maaf telat. Bu Johan juga hadir, assalamualaikum, hadir Yai, alhamdulillah. Sehat Bu Johan. Kemudian Sidoarjo, hening, assalamualaikum, hadir Ustadz. Ya, siap Pak Munif ya, sehat selalu. Kemudian Pak Toha Rudianto juga hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toha sehat Pak Toha. Nah ini dia Kang Dendo. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat. Sehat Masya Allah. Langsung bawahnya Kang Hadi Waluyo. Saya hadir Yai. Tapi Yai bacanya Tem Iswar. Oh iya gitu. Berarti saya salah ya. Salah baca. Iya. Salah baca. Tem Iswar belum hadir ya. Pak Toha alhamdulillah sehat walafiat Yai. Munadia Khira Kang Dendo amin. Cepiki juga amin ya robbal alamin. Masa Barsa amin. Umu Isan amin. Yuk lanjutnya. Jadi wawunya atop. Pak Ewing, assalamualaikum Yai, hadir pendatang baru. Iya, mangga Pak Ewing, mudah-mudahan Pak Ewing istiqomah Pak Ewing ya. Sehat selalu Pak Ewing ya. Saya doakan mudah-mudahan istiqomah. Amin. Pendatang baru Pak Ewing ya, Bu Mimi ya, apa ini Bu Mimi? Jadi wawunya atop, huwanya domir munfasil sebagai mubtada, al-ghafuru khobar yang dirofakan dengan doma. Bu Samsi Nahar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Yai, semoga sehat selalu, sehat walafiat. Amin. Amin Bu Samsi Nahar, mudah-mudahan Bu Samsi juga tetap sehat. Abah Aib mana nih? Abah Aib mana nih Bu Samsi? Sepertinya lagi jogging. Dan dialah Al-Ghafuru yang maha pengampun. Dia Allah maha pengampun kepada siapa? Lil mudnibinal mu'minina. Nah ini linya huruf cer. Al-mudnibina majrur yang dicerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Al-mu'minina naat dari al-mudnibina. Hening, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Pak Munif, sehat selalu Pak Munif, mudah-mudahan siap. Begitu ya Pak Munif ya. Jadi dialah Allah Al-Ghafur, maha pengampun, lil mudnibina, kepada orang-orang yang berdosa, yang beriman. Tuh. Mas Roy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit dulu ya. Mas Roy ini biasa ini. Luar biasa nih Mas Roy. Baru masuk langsung keluar Mas Roy. Sehat selalu Mas Roy ya. Boleh lihat di YouTube nanti Mas Roy. Pak Jafar, alhamdulillah Pak Jafar sehat selalu Pak Jafar. Mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi Allah itu maha pengampun. Maha pengampun kepada siapa? Kepada
pendosa yang mukmin. Jadi orang-orang yang berdosa tapi dia mukmin, insya Allah diampuni. Kenapa? Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka dosanya tidak dilihat lagi. Nah, ini luar biasa ya. Makanya kejar kita sebagai mukmin. Nah, begitu. Nyambung ya. Mudah-mudahan nyambung. Nah, begitu. Jadi Al-Ghafur itu adalah bagian dari Asmaul Husna, ya kan? Sifat Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur. Dalam ayat ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ketika seorang mukmin tergelincir melakukan dosa, lalu dia sadar dan bertobat, Allah akan menutup, menghapus, dan mengampuni kesalahan tersebut karena modal iman yang ada di dalam dadanya. Begitu Bu Wiwin. Pak Fahri Ahmad sekarang hadir, Masya Allah. Begitu Bu Wiwin ya. Jadi Al-Ghafur di sini adalah Asmaul Husna yang khusus dalam ayat ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Begitu Kang Dendo. Kang aku mana nih Kang Dendo? Bu Wiwin baik Pak Ustadz. Begitu ya Bu ya. Makanya di sini dalam tafsirnya lil mudnibinal mu'minina. Nah, begitu. Makanya jadilah orang yang beriman agar dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah. Tuh, bener kan? Makanya Allah selalu menempatkan innallaha ghafurun baru rahimun. Jadi kalau kita pengen disayang oleh Allah, dosa-dosa kita harus diampuni dulu. Nah, siapa yang diampuni dosanya? Al-mu'minina. Orang-orang yang mukmin begitu. Pak Irfan Ripai. Assalamualaikum, telat Pak Ustadz. Siap. Kang Dendo, ya Ghafur, ampunilah hamba yang bergelimang dosa ini. Begitu Kang Dendo. Ya, makanya kan ketika seorang hamba, materi yang kemarin, setiap malam dia beristighfar. Kemudian di penghujung siangnya di waktu asar pun dia berzikir dengan beristighfar. Maka Allah wajib memberikan kebahagiaan. Fa'alaikum tus'aduna. Masih ingat? Fa'alaikum turhamuna. Itu materi yang kemarinnya. Gitu. Mas Sugeng pakai jempol. Cing atau assalamualaikum Tuan Guru. Hadir. Baru hadir Cing. Masya Allah. Telat ya Cing. Pak Supri, orang yang mukmin yang bagaimana ya? Nah, ciri orang mukmin itu ada di surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 Pak Supri. Nanti Pak Supri boleh buka. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Abdul sehat Kang Abdul? Ya Kang Dendo, itu materi yang paling diingat ya. Makanya di waktu asar ada orang yang suka baca surat Al-Waqi'ah. Begitu kan ya? Jadi kalau kita hidupnya ingin dibahagiakan oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah, ingin dijauhkan dari api neraka, kemudian ingin dimasukkan ke surga dan disenang-senangkan, yang kemarin Kang Dendo, maka rajin-rajin malam harinya berzikir istighfar, dan pada asarnya berzikir istighfar dibarengi dengan Al-Waqi'ah. Begitu Kang Apung. Assalamualaikum Yai. Terlambat Yai. Waduh kemana nih Kang Apung nih baru gabung nih. Pak Unako. Fi ana illaili wa atfa innahar gitu ya. Unako. Kang Haji Mamat ingat Pak Ustadz materi kemarin diulang-ulang terus sampai halal. Sampai halal. Sampai halal. Siap Kang Haji Mamat, luar biasa nih beliau nih. Sampai hafal, siap. Subhanallah. Begitulah Kang Haji Mamat ya, insya Allah. Nah, ini lebih seru lagi nih. Makanya harus jangan ngantuk. Pak Bahrudin, mana Pak Bahrudin gak ada suaranya. Pak Muhammad pakai emot. Pak Unako dorong modalnya ya, siap. Dorong modalnya. Jadi Al-Waqi'ah pada asar, istighfar pada asar, begitu. Ya, insya Allah, Allah bahagiakan, Allah rahmati, Allah jauhkan dari api neraka.
Dan Allah masukkan ke surga dengan disenang-senangkan. Masya Allah. Kita lanjut ya. Jadi, sifat Al-Ghafur yang Allah berikan khusus di ayat ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Ketika seorang mukmin tergelincir melakukan dosa, lalu ia sadar dan bertobat, berarti posisinya ada di lawamah, kelas 2. Ya. Pak Dul Karim juga hadir nih. Sehat Pak Dul Karim. Jadi posisinya ada di nafsu lawamah. Dia melakukan dosa, langsung menyesal. Barengi dengan mujahadah lahir dan batin. Mujahadah lahirnya adalah tetap dalam keadaan perut kosong. Begitu. Kemudian mujahadah batinnya, dia harus merasa cocok, serasi, selaras dengan takdir. Itulah yang akan menghadirkan kita di hadapan Allah. Alias bisa masuk nafsu yang keempat. Nantinya bisa naik nafsul mutmainah. Karena orang yang di posisi kelas 4 itulah orang yang berada di pintunya Allah. Dia sudah sampai kepada pintunya Allah. Dan Allah tinggal menjamunya. Nanti ada di Fathur Rabbani ya. Bagaimana cara Allah menjamu orang-orang yang sudah sampai ke rumahnya. Ada di Fathur Rabbani halaman 17 ya. Tapi nanti kita bahasnya pas jadwal Fathur Rabbani. Cuman besok saya izin ya, karena besok saya ada acara. Jadi besok mohon maaf, izin dulu. Makanya hari ini harus konsentrasi begitu Bu Wiwin ya. Jelas ya? Kemudian di sini ada al-wadudu. Al-wadudu itu yang maha pencipta. Yang maha pencinta. Gitu ya, salah ngomong. Al-wadudu, yang maha pencinta. Itu al-wadudu. Makanya di dalam tafsirnya adalah al-mutawaddidu ila auliyaihi bil karomati. Nah, al-mutawaddidu itu adalah badal ya dari lafad al-wadudu atau juga khobar. Boleh khobar ya. Yang lebih tepat adalah badal. Jadi apa itu al-wadudu? Al-wadudu yaitu, nah begitu ya. Al-mutawaddidu, yang menunjukkan rasa cintanya. Ila auliyaihi. Ilanya huruf jar, auliyai majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Omanisa baik. Apa ini? Omanisa baik guru. Oke Omanisa. Amin ya rabbal alamin. Oh iya gitu Oma. Kemudian Kang Sisin. Assalamualaikum. Izin nyimak Yai. Punten Mbah Yai. Kitab apa? Kitabnya Tafsir Jalalain. Jadi al-mutawaddidu ini bentuk isim fa'il ya. Makanya artinya yang menunjukkan rasa cintanya ila auliyaihi, kepada kekasihnya. Kepada kekasihnya. Caranya bil karomati, dengan memberikan kemuliaan. Tuh, begitu. Jadi ketika seseorang mukmin sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia akan disayang oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ingat itu ayat. Sesungguhnya Allah mengampuni. Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Maka setelah diampuni pasti disayang. Maka di sini al-wadudu, al-mutawaddidu ila auliyaihi bil karomati. Jelas Bu Wiwin? Jadi yaitu menunjukkan rasa cintanya kepada kekasihnya. Caranya bil karomati. Jadi dengan memberikan kemuliaan. Begitu. Jadi hidupnya dimuliakan oleh Allah. Ya. Bisa berbagi, bisa menolong saudara-saudaranya. Dimuliakan di manusia, dimuliakan oleh Allah. Begitu ya. Jakalalana, terima kasih. Pak Edi Mustafa juga hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Edi Mustafa. Nok Muzna belum kelihatan nih, beliau kemana nih Pak Bahrudin. Nyambung ya. Nah begitu kira-kira.
Jadi al-wadudu al-mutawaddidu ila awliyaihi bil karomati. Nah, begitu. Nah, kemudian muncul pertanyaannya. Bagaimana caranya Allah menunjukkan cintanya? Tadi kan bil karomati, dengan cara memberikan karomah, kemuliaan, taufik. Nah, ada satu penjagaan batin gitu Kang Dendo, dan kebahagiaan. Itu ciri orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi batinnya itu dijaga oleh Allah. Sehingga dia tidak cacat batin. Masih ingat kemarin cacat batin? Cacat batin itu ada 4. Yang pertama adalah riya. Semua yang dilakukannya tidak ingin dilihat. Yang keduanya adalah sum'ah. Apa yang dilakukannya tidak ingin didengar. Kemudian yang ketiganya adalah ujub. Dia tidak bangga diri. Dia selalu melihat kesalahan-kesalahannya. Dan dia tutup mata dengan kesalahan orang lain. Dia selalu menundukkan karena banyak salah yang dilakukan oleh dirinya. Sehingga dia tidak sombong. Nah, kemudian yang keempatnya, hubbur riyasah. Gila hormat. Nah, itulah cacat batinnya. Jadi dengan cara penjagaan batin. Dan kebahagiaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan rasa cintanya kepada orang mukmin yang kekasihnya. Nah, begitu ya. Bisa dipahami, Pak Barudin? Kemudian Dzul Arsy. Nah, Dzu-nya tadi adalah khobar yang ketiga yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-Arsy mudhof ilaih yang dicirkan dengan kasroh. Nah, jadi Dzu ini adalah asmaul khomsah yang empunya. Berarti pemilik. Al-Arsy pemilik aras. Jadi Allah itu adalah pemilik aras. Apa yang dimaksud? Khalikuhu. Allah itu yang menciptakan aras. Wa malikuhu. Dan Allah itu yang memilikinya. Tuh. Jadi pemilik aras adalah Allah. Yang menciptakan aras adalah Allah. Aras adalah makhluk Allah yang paling besar, paling tinggi, dan merupakan atap dari seluruh alam semesta. Begitu Kang Agung. Jadi aras itu adalah merupakan atap dari seluruh alam semesta. Nah, begitu. Mufasir itu menegaskan bahwa penyebutan Allah sebagai pemilik aras itu bukan berarti Allah bertempat di sana. Bukan, ya. Jadi arti sesungguhnya adalah Allah lah yang menciptakan. Nah, begitu. Dan Allah lah yang memiliki aras. Nyambung? Kemudian al-majidu ini adalah khobar keempat dari huwa. Jadi huwa di sini khobarnya ada 4. Pertama al-ghafuru, yang kedua al-wadudu, yang ketiga adalah dzul arsy, dan yang keempat adalah al-majid. Al-Mahmud, Pak Mahmud Al-Banjari, karomah kebanyakan dipahami orang awam adalah kesaktian. Contoh bisa di... Itu bagian kecil ya, Pak Mahmud Al-Banjari. Misalkan bisa berjalan di atas air, begitu ya. Begitu juga orang, ketika orang sudah menginjak kelas 5, Allah sudah tunjukkan karomah-karomahnya. Begitu Al-Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hampura telat baru kelar gotong royong. Oh begitu. Siap Temiswer ya. Pak Tafsir juga hadir. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Pak Tafsir. Sehat selalu Pak Tafsir. Baru kelihatan ini Pak Tafsir. Sehat Pak Tafsir. Gimana apa namanya usahanya ya, mudah-mudahan tetap jaya. Amin.
Mbak Nur Asia, Assalamualaikum. Hari ini bisa hadir lagi setelah kemarin sakit sampai nggak ikut ngaji. Oh begitu Mbak Nur. Mudah-mudahan Mbak Nur diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Sehat selalu Mbak Nur. Pak Tafsir sehat selalu ya Pak Tafsir. Lama kita nggak ketemu nih Pak Tafsir. Jarang-jarang ke Al-Faqih sepertinya. Pak Tafsir ya. Kalau Jumatan di mana nih Pak Tafsir nih? Masya Allah. Pak Muhammad amin, Pak Barudin amin, Pak Tafsir alhamdulillah amin. Saya Kang Haji, Masya Allah. Saya. Lanjut ya. Nah, jadi khobar yang keempatnya adalah Al-Majidu. Nah, apa itu Al-Majidu? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Al-Majid itu artinya yang maha mulia. Apa yang dimaksud? Nah, ini dibacanya birrof'i, dibaca rofa ya, Al-Majidu. Al-mustahiqu likamali. Linya huruf jer, kamali majrur, yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Sifati mudhaf ilaih, yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Al-uluwi mudhaf ilaih, yang dijerkan dengan kasro. Mbak Nurbaini Farida, mudah-mudahan sehat selalu ya. Istiqomah mudah-mudahan Mbak Nurbaini Farida. Ya. Nokmuznya juga sepertinya mau bergabung ya. Beliau ini habis ada tamu sepertinya. Baru bergabung nih beliau ya. Mudah-mudahan sehat selalu Nokmuzna. Nah, jadi Al-Majidu dibaca rofa begitu ya. Pak Yayit Ustadz nyuhunkan jadwal rutin ngajinya hari apa aja, jam berapa dan kitab apa. Oh begitu Pak Yayit. Selasa hingga Jumat Pak Yayit ya. Kalau Selasa adalah Nasoihul Ibad. Hari Rabunya Futuhul Ghaib. Dan sekarang hari Kamis Tafsir Jalalain. Dan besok Fathur Rabbani. Cuman besok saya ada acara. Jadi mohon izin. Gitu Bu Wiwit. Nokmuzna mangga Nokmuzna. Bu Mulyati juga ternyata hadir. Maaf terlambat. Gitu. Baiklah Nyewa berarti besok libur ya. Betul sayanya ada acara. Ya, Nokmuzna iya betul ya. Habis ditelepon temen yang lagi menjalani masa idah. Oh Masya Allah. Siap Nokmuzna. Kang Akung, Mbak Ilah Nyewa besok boleh belanja. Mbak Ella Badu juga hadir hari ini ya. Nokmuzna maaf ya. Siap Pak Yayit atur nuhun, siap hadir rutin. Beli kitabnya dulu. Hehehe, ketawa dia. Begitu Pak Yayit ya, mudah-mudahan Pak Yayit istiqomah. Gitu Pak Yayit ya. Hari ini mudah-mudahan Pak Yayit sampai selesai menyimaknya ya. Hari ini Tafsir Jalalain. Ya. Baskot KM29 siap. Assalamualaikum telat Yai. Mbak Ella Niawa siap. Abah Aib juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat Yai. Dari mana nih Abah Aib? Pak Johan belum gabung nih Bah. Nyambung ya. Nah, jadi Al-Majid itu apa artinya? Al-Majid itu maha mulia. Jadi Allah itu maha pengampun. Kemudian Al-Wadudu. Apa tadi Al-Wadudu? Nah, Al-Wadudu itu artinya cinta kasih. Ya, Al-Wadudu. Jadi apa namanya? Yang maha pencinta gitu Al-Wadudu ya. Yang maha pecinta. Jadi kita itu mencintai sesuatu. Allah lebih dari itu. Kenapa? Karena Allah Al-Wadud. Nah, begitu. Nyambung ya. Jadi Al-Wadud itu sang maha pencinta. Nah, begitu. Ya, caranya gimana? Untuk menyatakan rasa cintanya adalah bil karomati. Tadi udah ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian yang mempunyai arash. Dan yang terakhir adalah Al-Majidu. Yaitu Al-Majid yang maha mulia. Apa yang dimaksud? Al-Mustahiqu. Yang berhak memiliki. Al-Mustahiqu itu ngambil polanya dari isim fa'il ya. Jadi yang merasa memiliki. Yang berhak bukan merasa. Yang berhak memiliki. Likamali. Terhadap kesempurnaan. Terus di sini sifatil uluwi, sifat-sifat yang luhur. Nah, begitulah ya. Uluwi.
Jadi yang memiliki yang berhak terhadap sempurnanya atau kesempurnaan sifat-sifat keleluhuran. Begitulah ya Kang Dindo ya. Keleluhuran. Jadi apa yang dimaksud? Artinya Al-Majid itu zat yang maha agung, maha luas kebaikannya, dan maha tinggi kedudukannya. Nah gitu. Jadi maknanya bahwa Al-Majid itu adalah Allah itu zat yang maha agung, maha luas kebaikannya, dan maha tinggi kedudukannya. Nah begitu ya. Agar tidak ngantuk, ada referensi. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bisa mencapai Rafiqul A'la. Seperti malaikat Jibril pernah datang kepada baginda Nabi untuk menawarkan dua hal. Yang pertama adalah tetap hidup abadi di dunia dengan segala kemewahannya. Dan yang kedua, kembali kepada akhirat. Nah, begitu. Kira-kira apa nih jawabannya nih Kang Agung, Kang Dindo, Pak Hadi Waluyo, Pak Bahrudin? Bisa ketebak ya. Malaikat Jibril itu datang ke baginda Nabi ya. Lalu menawarkan dua hal. Yang pertama adalah hidup abadi di dunia dengan segala kemewahannya. Dan yang kedua, kembali ke akhirat. Kira-kira yang mana itu? Kalau baginda Nabi ya, beda kalau Pak Bahrudin. Mungkin Pak Bahrudin ya pilihan yang pertama. Pak Dul Karim akhirat Pak Yai. Kang Dindo yang kedua. Pak Supri yang mana nih Pak Supri? Iya, Kang Agung kita nantikan di refnya. Emang nyanyian Kang Agung. Dan ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih wafat agar berkumpul bersama komunitas suci. Karena beliau itu selalu berdoa. Allahumma firrafiqil a'la. Itulah doa beliau. Pak Supri pilih yang kedua. Oh, pilih dua-duanya. Kalau buat Pak Supri ya. Pengen hidup abadi di dunia dengan kemewahan gitu ya. Temiswer mudah diucapkan, mudah-mudahan dimudahkan dalam pelaksanaannya. Dunia hasanah, akhirat hasanah, kata Temiswer. Kang Agung, Pak Dul Karim nyari aman. Ferry juga terima kasih ya, Nok Muzna Temiswer, amin. Jadi doa beliau itu Allahumma Allahumma firrafiqil a'la. Itu doa beliau. Doa yang selalu beliau panjatkan. Ya Allah, firrafiqil a'la. Beliau minta dikumpulkan dengan teman-teman yang tinggi di surga. Begitu. Jadi beliau malah memilih untuk wafat, untuk bisa berkumpul dengan komunitas suci. Nah, makanya kita pun harus demikian. Dan kita dikumpulkan dari mulai dunia. Begitu Kang Haji Mamat. Ya, kita siap di Futhul Ghaib. Ya. Siapa sih Rafiqil A'la itu siapa? Kalau di dalam tafsir Jalalain itu ada dijelaskan, boleh dibuka ya. Ini saya ganti kitabnya. Nah, di surat An-Nisa. Nah, boleh dilihat di surat An-Nisa. Ya, siapin tafsir Jalalainnya Ustadz Azhari, Pak Muhammad, ya. Cing Ato, mana Cing Ato masih? Nah, ini saya simpen dulu. Siapa sih Rafiqil A'la itu? Nah, gitu. Nah, kita lihat di sini di surat An-Nisa ayat 69 ya. An-Nisa 69. An-Nisa 69. Ini 70 berarti yang ini. Nah.
Sudah ketemu. Nah, di sini ada ayatnya. Sudah ketemu. Pak Muhammad. Kedua, apa ini? Mbak Erlina Siti juga hadir ternyata ya. Mbak Nili Cito juga hadir. Ngelag dari kita kah? Oh, yang lain ngelag nggak? Mbak Ella, Mbak Erlina ngelag. Kang Haji Mamat. Apa ini? Wa al-hikna bilajna, apa tuh Pak Haji Mamat? Bu Maimunah. Selasa Rabu kok nggak ada ya? Ada, live ada. Ustadz Jari siap 69. Ya, tapi kita ambil ujungnya aja ya, karena nanti di Futuhul Gaibnya agak panjang. Pak Rudianto alhamdulillah lancar ya. Umu Ihsan juga lancar. Mbak Erlina ya alhamdulillah. Udah aman Pak Ustadz ya. Jadi wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah ini wa hasuna ulaika rafiqa. Hasuna ini adalah fi'il madi, ulaika isim isarohnya sebagai fa'il, rafiqonya sebagai tamyiz. Jadi mereka adalah sebaik-baik teman. Siapa itu? Yang pertama adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Itu. Makanya baginda Nabi sering berdoa Allahumma firrafiqil a'la. Ketika malaikat Jibril datang untuk menawarkan tetap hidup di dunia abadi dengan kemewahan dunia, dan yang kedua kembali kepada akhirat. Nah, beliau memilih wafat agar berkumpul bersama komunitas suci. Siapa? Komunitas suci. An-nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Nah, itu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi hasuna ini fi'il madi, ulaikanya isim isyarah sebagai fa'il. Mereka itulah. Gitu kan. Hasuna. Hasuna itu mereka itulah sebaik-baik. Nah, kalau ada kalimat sebaik-baik, berarti kalau ketemu isim yang nasab, dia menjadi tamyiz. Sebaik-baik teman. Begitu Kang Dendo. Ya, mudah-mudahan di MT Baris ada. Oke, kita coba kupas tuntas tentang Rafiqil A'la. Nah, itu ada di Futuhul Gaibnya ya. Nah, boleh dibuka Futuhul Gaibnya. Bu Hajahani masih ada, Bu Hajahani. Bu Iis, Bu Hajah Iis masih ada, Umu Ihsan. Nah, sekarang kita buka. Time is for amin jamaatan. Amin jamaatan. Nah, mudah di akhirat masih Ustaz. Salehan Ahmad. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Bahrudin masih Pak Guru. Pak Yoi. Sebaik-baik teman. Nabiyin, siddiqin, syuhada iwas salihin. Urutannya yang pas Pak. Jadi pertama an-nabiyin was-siddiqin, baru wasyuhada, baru was-salihin. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan Pak. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita cepit dulu biar aman. Ya. Nah, kita buka halaman 30. Nah, di halaman 30 ya. Siap, di halaman 30. Nah, ini kita mulai dari sini aja.
Pak Yoyi sebaik-baik teman nabiyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Sip, betul Pak Yoyi. Jadi urutannya harus seperti itu ya. Jadi pertama adalah para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada dan salihin. Itulah Rafiqil A'la. Nah, kita pun dari dunia harus berteman dengan mereka. Ya, sampai Nabi sendiri itu berdoa. Itu Nabi loh. Nabi kesayangan Allah. Allahumma firrafiqil a'la. Kita pun boleh melakukannya ya. Kita boleh berdoa seperti ini. Allahumma firrafiqil a'la. Begitu. Ya, Pak Bahrudin siap Pak Bahrudin. Nah ini. Tuh kan. Litasila ilar rafiqil a'la. Nah, tentunya kita dari sini ya. Nah, wa ma tasiru fil manazili fi tariqil maula alladzi umirta bi ta'atihi wal muwala atau wal muwalati. Pak Marudin insyaallah siap. Bu Wiwin, tidak konsen. Kenapa, Bu? Boleh lihat nanti di YouTube ya, Bu Wiwin ya. Mbak Dian juga sepertinya mau hadir nih, si centil manis Mbak Dian. Oh, Kamis, betul. Kalau Kamis ada panggung nih Bu Wiwin ya. Insya Allah berkah Bu. Ada fotokopinya kata Kang Akung. Siap. Iya Mbak Dian gak jadi gabung nih Mbak Dian. Oh ini baru pulang olahraga Pak Ustadz. Masya Allah si centil manis. Sehat selalu Mbak Dian ya. Bu Wiwin dan siap. Oke. Pak Muhammad siap Pak Muhammad. Halaman 30. Pak Haji Mamat siap Kang Haji Mamat sang dermawan kita. Munadi akhirat sampai emot. Siap Pak Ustadz, kata Pak Muhammad ya. Kita mulai dari sini ya. Kita ambil dari tengah ya. Wa ma tasiru fil manazili fi tariqil maula. Sampai sini dulu. Kang Haji Mamat, siap. Ya. Ma-nya adalah huruf istifham ya. Isim istifham bukan huruf ya. Isim istifham ini. Jadi maknya adalah isim istifham. Bagaimana? Gitu jadi diartikannya. Tasiru ini fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah hiya anta. Bagaimana engkau berjalan? Fil manazili, fi-nya huruf jer, al manazili majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bagaimana engkau berjalan? Pada stasiun-stasiun. Maksudnya itu berjalan meniti tahapan-tahapan spiritual. Maksudnya begitu ya. Fi tariqil maula, dalam jalan Tuhan. Maksudnya jalan Allah. Itu. Alladzi umirta. Umirta ini adalah fi'il madi majhul. Yang engkau telah diperintah bito'atihi, dengan taat kepadanya, wal muwalati, dan setia kepadanya. Nyambung? Jadi ini dipertanyakan ya, bagaimanakah kamu berjalan fil manazili, meniti tahapan-tahapan spiritual, fi tariqil maula, dalam jalan Allah atau pada jalan Allah, alladzi umirta, yang engkau telah diperintah. Sari keke nek telat. Bu Maimunah halaman berapa Pak Yai? Halaman 30. Halaman 30 nanti cari di alinea yang kedua ya. Alinea kedua. Nah, ini nih, dari sini nih. Tuh, ini kan halamannya 30. Terus turun, ada judul. Baru di sini ada wama. Mana tadi wama? Ini. Wama tasiru. Begitu.
Bu Haja Siti Rodiah, Masya Allah. Sehat Bu Haji? Masya Allah, Bu Haji baru gabung ini. Masya Allah, sehat selalu Bu Haji. Pak Eko Store, kitab apa ini Yai? Maaf baru gabung. Iya Pak Eko, ini kitabnya Futuhul Ghaib. Ya, Futuhul Ghaib. Ya. Kemudian An-Nafsi, kitabnya Futuhul Ghaib. Ya, kebetulan tidak muncul ya kata-katanya ini. Oke, lanjut ya. Jadi wama tasiru fil manazili fi tariqil maula. Bagaimanakah kamu berjalan meniti tahapan-tahapan spiritual, begitulah ya. Fi tariqil maula, pada jalan Allah. Alladzi yang umirta yang engkau telah diperintah bitoatihi untuk mentaatinya, wal muwalati dan untuk setia kepadanya. Nah, litasila ilar rofiqil a'la, kan? Li-nya adalah lam taklil. Tasila ini adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta, agar engkau sampai ilar rofiqil a'la, kepada rofiqil a'la. Tadi apa rofiqil a'la? Teman-teman yang tinggi, teman-teman yang terhormat di sisi Allah. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang soleh. Nah begitu ya. Makanya Nabi memilih wafat untuk bisa berkumpul bersama komunitas orang-orang suci. Masya Allah ya. Kita pun mudah-mudahan demikian dari dunia ya. Asal kita jelas kita berada di jalan siapa. Begitu kan? Makanya di sini dipertegas. Wa ma tasiru fil manazili fi tariqil maula alladzi umirta bi ta'atihi wal muwalati. Nah, jadi bagaimanakah engkau meniti jalan tahapan-tahapan dalam jalan Allah yang engkau perintahkan, yang engkau telah diperintah dengan mentaatinya dan setia. Setia, kita harus setia walaupun dalam kondisi kekurangan, begitu Mas Sabarsa, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus tetap berada di jalannya Allah. Itu muwafaqati lil qadari tuqaddimuni ilal qadiri. Nah, jadi yang menghadirkan kita di kelas 4 itu adalah orang-orang yang selaras dengan takdirnya Allah. Karena keselarasan dengan takdirnya Allah itu yang melangkahkan langkah kita menuju Allah. Nah, makanya di sini disebut litasila ila rofiqil a'la, agar engkau sampai kepada ar-rofiq al-a'la. Siapa dia? Para nabi, para siddiqin, para syuhada was salihin. Kita berada di belakang mereka. Begitu kan ya? Masya Allah. Lalu di sini fa-nya adalah atop. Tuqoma. Ini fi'il mudhari. Sebagai ma'tuf dari ma'tuf alainya tasila. Jadi ada an masdariyah di sini. Fatuqoma. Nah, begitu ya diartikannya ya. Di i'rabnya. Jadi tuqoma fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi karena sebagai maktuf dari maktuf alaihnya tasila. Maka engkau menduduki hina idin saat itu makoma. Nah, ini makoma ini adalah zorof makan. Ada juga yang mengatakan makoma adalah maf'ul mutlak dari tuqoma. Dengan makom, dengan kedudukan, man. Jadi tuqoma maf'ul mutlak yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Man isim mausul sebagai mudhof ilaih. Karena yang jadi mudhof ilaih adalah isim mausul,
maka butuh silahnya. Inilah silahnya. Taqaddama. Ini adalah silahnya. Bu Iwin, izin pergi dulu, maafkan daku. Masya Allah. Dengan berat hati mengizinkannya, Bu. Masya Allah. Jadi taqaddama adalah fi'il madhi, fa'ilnya huwa. Nah, ini sebagai silah mausul. Ya, jadi apa di sini? Maka engkau memperoleh kedudukan saat itu atau saat ini dengan kedudukan orang dulu. Taqaddama. Orang dulu itu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Karena sekarang syuhada itu dipertanyakan. Ada enggak? Kalau zaman dulu, orang yang ikut perang bersama Rasulullah, itu jelas syuhadanya ketika beliau meninggal dunia. Kalau orang sekarang kita membela sebuah organisasi, belum tentu syuhada. Siapa tahu atasannya adalah ambisi, dan kita membela ambisinya dia. Nah itu, jadi tidak termasuk syuhada. Makanya disebut man taqaddama. Jadi para syuhada orang-orang dulu, yang dulu ikut perang bersama Rasulullah dan gugur di medan perang, itulah syuhada. Kalau sekarang belum tentu ada syuhada, ya, kecuali di Palestina. Insya Allah. Ya, oke. Makanya disebut taqaddama. Nah, Kang Agung, rata-rata sekarang ada kepentingan. Begitulah Kang Agung. Teh Reni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wawunya atop madho fi'il madi, fa'ilnya huwa minas siddiqin tuh. Jadi dia yang lebih dulu atau orang dulu minas siddiqin, dari para siddiqin wasyuhada, dan para syuhada wassolihin, dan orang-orang soleh. Gitu. Nok Muzna yang meninggal saat melahirkan, ya. Boleh ya. Oke. Kang Akung jempol, kata Pak Muhammad 3 kali. Tapi yang dimaksud di sini adalah man taqaddama, itu Nok Muzna. Jadi orang-orang dulu, ya gitu, orang-orang dulu yang kelihatan untuk li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i kalimatilahnya, begitu. Munadi akhirat syahid dunia. Nah begitu. Wa madho minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah, ketika seseorang sudah masuk dengan firrofikil a'la, maka disinilah Allah menampilkan gaya hidupnya. Litu ayina. Sebentar, verifikasi dulu ya. Sudah 1 jam berarti. Sip. Aduh, nggak pas. Nah, alhamdulillah. Litu ayina, linya lam taklil. Tu ayina fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta. Agar engkau mampu melihat dengan mata hati. Ini maksudnya ya. Jadi tu ayina ini melihatnya dengan mata hati, Kang Dindo. Ya. Pak Hadi Waluyo, masih ada Pak Hadi, Makaryo. Pak Irfan, Pak Ustadz izin dulu undur, monggo Pak Irfan, mudah-mudahan berkah selalu Pak Irfan. Jadi litu ayina, gitu ya, agar engkau mampu melihat dengan mata hati. Begitu Kang Agung ya, Pak Haji Mamat, Pak Bahrudin, Mas Sabarsa, Pak Muhammad, Pak Hamid, Ustadz Azhari, ya. Terus Kang Abdul Papua, Pak Munif Sidoarjo, Pak Mahmud Al-Banjari, Cap Kikih, Pak Dul Karim, Masya Allah. Bu Maimunah, Mbak Erlina Siti, begitu, Mbak Dian, si centil manis, Kang Haji Mamat. Ning Asia, Cap Kiki, alhamdulillah hadir.
Pak Yoyi, iya Pak Yai dari tadi nggak minum-minum puasa ya? Oh enggak. Tadi nggak ada yang bikinin teh Pak Yoyi, oh, jadi tidak kedengaran suara air ya? Enggak, hari ini enggak. Saya jadwal buka Pak Yoyi. Kemarin ya. Cak obet. Khofat dengan fathah ya Kang. Khofat dengan fathah. Bukan. Ini nasab bukan khofat Pak. Karena ada lam taklil. Ini namanya lam taklil. Jadi kalau lam taklil itu menyimpan an masdaria. Kang Agung nungguin air ya. Sari keke. Minum air putih banyak Ustadz, siap. Jadi ini kebetulan tadi nggak ada yang bikinin teh gitu, pada buru-buru semua. Tadi nggak ada suara air gemercik itu kalau kata Nok Musna ya. Bismillah, saya minum air biasa aja. Alhamdulillah. Gitu, jadi ternyata ada yang nungguin. Tehnya habis ya? Enggak, masih. Pak Hadi Waluyo, Mas Yai, makarionya di rumah siap, Kang Haji Mamat. Time is fair, semoga amin, siap. Ya. Lanjut ya. Kang Dendo, nyayang mana Yai? Nyayang mana? Iya gitu, nggak ada Kang Dendo. Nak Musna mantap tehnya dari Umi, siap. Jadi nggak ada yang bikin tehnya gitu, jadi ya jadi nggak ada suara air. Siap ya. Nah gitu Nok Musda, kebetulan itu ceret kecilnya juga pecah lagi. Jadi disimpan di freezer malah pecah. Pak Diwloyo pengen bikinin teh ya. Masya Allah, sayang jauh Mbak Uti, mineral produk MT Baris. Nah gitu Mbak Uti. Insya Allah nanti Mbak Uti. Saya pikir nggak ada gemercik airnya Kang Ustaz. Pak Muhammad sampai pakai emot. Abah Aep. Ayo lanjut dulu ya. Jadi nggak ada iklan ya. Insya Allah nanti suatu ketika. Lanjut. Nah, jadi litu ayina, linya lam taklil, tu ayina fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Belum diperpanjang iklannya kata Kang Agung. Dengan fa'ilnya anta, agar engkau mampu melihat dengan mata hati man. Nah ini mannya isim mausul sebagai maf'ul bih. Sabako fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih ila huruf jer al maliki majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sabako ka ilal maliki adalah silah mausul dari man. Agar engkau mampu melihat dengan mata hati kepada orang yang dia lebih dulu darimu, ilal maliki, sampai ke Allah. Apa cirinya orang sampai ke Allah? Itu adalah orang yang kelas 4, Cing Ato. Orang yang kelas 4 itu, Abah ayat apanya Abah ayat belum kebaca Abah? Ya boleh diulang lagi Abah. Sari keke kayaknya kemarin Pak Ustadz nggak live ya. Kok aku nggak ada pemberi undangan? Ada, kemarin live Sari keke. Kemarin, kecuali besok ya. Besok saya ada acara, jadi izin. Kemarin ada. Perhatikan lagi ya. Agar engkau mampu melihat dengan mata hati kepada orang yang dia telah mendahulimu atau dia orang dulu darimu, ilal maliki, sampai kepada Allah. Nah, di sini nih, wa minhu dana. Wa minhu dana. Minnya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Dana fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Sari keke tiap jam 8 jih Pak Ustadz. Enggak juga ya. Kemarin itu jam 7:30 mulainya. Ya, pokoknya antara jam-jam itulah, antara jam 7 lewat gitu Sari keke ya. Mudah-mudahan Sari keke istiqomah ya. Ya, kalau besok saya izin Sari keke ya. Jadi wa minhu dana,
dan darinya ia dekat. Nah, wa wajada anhu kulla tariqatin. Nah, di sini wa wajada, dan dia mendapati indahu, di sisinya, kulla. Nah, ini kullanya dari maf'ul bih dari wajada. Wa huwa mudhof, tariqatin mudhof ilaih yang dijairkan dengan kasro yang bertanwin. Dan dia mendapati dari sisinya semua cara kehidupan. Jadi orang yang ketika di dalam hidupnya dia sudah dikelompokkan oleh Allah dengan orang-orang syuhada, siddiqin wasyuhada wassolihin, dia itu mampu mendapati di sisinya kulla tariqatin, setiap cara kehidupan. Wasururon. Nah, sururon itu kegembiraan. Wa amnan, dan kenyamanan. Wa karomatan, dan kemuliaan. Wa nakman, dan beberapa kenikmatan. Tuh begitu. Jadi agar engkau bisa melihat dengan mata hati terhadap orang-orang yang dia lebih dulu darimu sampai ke Allah. Jadi bisa melihat dari mata hatinya. Wa minhu, dan darinya, dana, dia dekat. Wa wajada, dan dia mendapati indahu, di sisinya, kulla tariqatin, setiap cara kehidupannya. Gitu. Jadi kita insya Allah bisa menirunya. Wasururon, kegembiraannya, kegembiraan para siddiqin, para syuhada wassolihin, kita mampu melihatnya dan mampu untuk menirunya. Wa amnan, dan kenyamanan yang mereka miliki dalam hidupnya. Wa karomatan, dan kemuliaan dalam hidupnya, kita mampu melihat dengan mata batin. Wa nakman, dan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Seperti tadi di dalam surat An-Nisa ayat 70. Ya kan? Bahwa Allah telah memberikan kenikmatan. Coba kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Coba perhatikan baik-baik. Ini. Wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'alladzina an'amallah. An'amallah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kan? Jadi engkau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Ini faulaika ma'alladzina an'amallah. Siapa dia? Orang-orang yang sudah masuk kategori firrafiqil a'la. Itu yang kita cari. Nah, ketika kita dalam hidupnya, ya, dalam hidupnya, sesuai sama yang ini tadi, bentar, benahi kitabnya dulu biar nggak berantakan. Nah ini, jadi kalau kita sudah sampai kepada ar-rafiqil a'la, lalu kedudukan kita itu saat ini dengan kedudukannya seperti kedudukan orang-orang dulu, para siddiqin wasyuhada wassalihin. Nah di sini litu ayina, agar engkau mampu melihat dengan mata batin orang-orang yang dia lebih dulu darimu sampai kepada Allah. Begitu kan? Dan darinya dia dekat. Sehingga apa yang terjadi? Dia mendapati di sisinya setiap cara kehidupannya
kulat torikotin tuh maknanya dalam kehidupannya ya. Jadi dia seperti diilhami. Harus seperti ini, seperti itu, begitu. Dan dia akan mendapatkan kegembiraan seperti kegembiraannya mereka. Dan dia akan mendapatkan kenyamanan seperti kenyamanan mereka. Dan dia akan mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan mereka. Dan akan mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan mereka. Tuh, itu. Ya. Makanya kita harus tahu posisi kita itu kelas berapa. Gitu. Ya, siap Kang Dendo. Nah, itu mudah-mudahan hari ini kita bisa difahamkan oleh Allah. Ya, kalau kita lihat dari atasnya, nah ini kan yang kemarin itu. Nah, ketika kita ditimpa musibah, kalau kita caranya benar, maka kita itu akan disibukkan dengan kesabaran. Itu kan? Itulah kehidupan mereka. Dan selalu serasi, selaras. Gitu. Dan di dalam musibahnya dia terasa nikmat. Dan dia masuk makom adamnya. Asalnya tidak ada. Ketika terjadi kehilangan, dia pun sadar betul. Karena awal kelahirannya pun dia tidak membawa apa-apa. Dan dia termasuk awil fana fiha, ya, fana di dalam musibah. Apa maksudnya? Ketika terjadi musibah dalam posisi tidak sadarkan diri sehingga tidak terasa. Apa maksudnya? Ketika musibah itu datang, dia tidak merasakan sakit. Karena diibaratkan seperti orang tertabrak lalu pingsan, tidak merasakan sakit. Nah, itulah fana, ya. Itulah kehidupan mereka, ya. Mudah-mudahan kita pun bisa dengan cara-cara sesuai dengan kadarnya. Nah, ini kan ala qadari ma tu'ti minal halati. Ini. Jadi sesuai dengan kadar. Ya, kadar kita itu berapa karat? 24, 15, 5 karat atau sekarat. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya, Pak Syarifuddin masih ada? Cep Kiki? Iya. Bu Yasmin Al-Kaf masih? Oke, Pak Bahrudin masih ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan pemahaman oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya. Pak Syarifuddin, Pak Yoyi, Cep Kiki, Mbak Muhani, ya jangan sekarat. Kemudian Pak Ewing, Bunda Aik, Mbak Lisa juga ternyata hadir Mbak Lisa. Pak Hadi Waluyo baru 1 karat. Pak Supri Amin, Bu Maesaro Amin, Umu Isan, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Siap. Ya, Pak Muhammad, siap. Ustadz Ajari juga tetap semangat ya. Mbak Ayu Musrifah ternyata hadir juga. Syukron Nyai. Kang Abdul Papua, Munadi Akhira, Masya Allah hari ini luar biasa. Siap. Mbak Uti Janiwa, Bu Yasmin Al-Kaf, Pak Muhammad, ya Ustadz, Alhamdulillah. Sari Keke, Pak Ustadz, saya mau ikut grup. Ada tidak? Ada. Ya, mangga di ini. Nomor HP-nya ditampilkan. Nanti ada yang screenshot. Mbak Eti Suryati juga hadir. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Ustadz Ajari hari ini luar biasa. Masya Allah. Kemudian Al-Hajijan. Benar ya? Pak Rudi. Kemudian Bu Hajarodiah. Masih ada Bu Hajarodiah. Pak Rudi Alhamdulillah. Baru kelihatan. Mbak Muhani. Munadi Akhira. Kang Haji Mamat. Bagaimana? Iya. Om Anissa Alhamdulillah, Pak Ehostor Alhamdulillah. Ya. Coba tadi siapa yang mau dimasukkan grup boleh ditampilkan nanti Bu Mimi men-screenshot. Pak Muhammad hari-hari luar biasa. Masya Allah. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Kang Haji Mamat, WA ma tayasiru. Menadi akhira. Al-Hajizan, ya. Baskot KM29, Mbak Lisa, Pak Supri, terima kasih. Tem Iswar, amin. Om Anissa, amin. Kang Haji Mamat,
Ma diartikan apa? Bagaimanakah? Itu Pak Haji Mamat. Bagaimanakah? Nah, jadi ma yang di sini mana tadi? Ini wama tusiru gitu Pak Haji. Jadi bagaimanakah? Ya. Engkau menatapi, bukan menatapi, engkau berjalan lah, boleh begitu Pak Haji Mamat. Bagaimanakah kamu berjalan meniti tahapan-tahapan, manazil itu tahapan-tahapan. Dalam tahapan-tahapan dalam jalan Allah. Nah, tahapan-tahapannya itu ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu Kang Haji Mamat. Jadi nafsu amaro bagaimana? Kemudian naik ke kelas 2, lawama, kemudian mulhama, dan mutmainah. Nah, baru di sana. Ya, mulai di mutmainah, seseorang sudah sampai di pintunya Allah. Nah, barulah banyak sajian di situ. Ada minuman, ada makanan, ada selimut, ya itu nanti ada di Fathur Rabbani. Ya, di Fathur Rabbani halaman 17. Dan di situ Allah menjelaskan ketika seseorang sudah sampai ke pintunya Allah, apa yang disajikan oleh Allah. Kebanyakan orang sudah sampai kelas 4 nggak naik. Nah itu ngendong di situ ya, karena sudah disajikan oleh Allah, sudah terasa nikmat, lalu tipu daya yang dilontarkan tidak memahaminya. Mudah-mudahan kita memahaminya dengan cara tetap berzikir dan pendekatan diri kepada Allah. 2 hal kita lakukan secara istiqomah, insya Allah bisa mengenalinya. Bu Haja Siti Rodiah, maaf, Yai, kitab apa? Kitabnya Futuhul Ghaib. Aku sendiri amin, Munadia Khira, tasiru atau tusiru. Tasiru. Tasiru. Jadi bukan memperjalankan, tetapi berjalan. Tasiru, Bu Haji. Tadi saya bacanya apa? Tasiru ya, bukan tusiru. Kalau tusiru jadinya memperjalankan. Majid 1. Kang Haji Mamat, hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, jadi wamat tasiru fil manazili fi tariqil maula. Jadi bagaimanakah engkau berjalan dalam tahapan-tahapan dalam jalan Allah. Yaitu nafsu yang 7 ya. Ingat itu. Nafsu yang 7. Itu perjalanan kita sampai kelas 7. Kalau sudah sampai kelas 4 aja sudah luar biasa ya. Allah sudah tampilkan keagungannya. Dia akan merasakan itu. Kemudian di akhirnya yang mengulang tadi tusiru. Oh, tasiru. Tasiru, saya salah baca. Aku sendiri, maaf Bumi Ayu baru bisa nyimak kembali. Siap, aku sendiri. Iya nih, aku sendiri sepertinya lama nih. Mudah-mudahan sehat selalu aku sendiri. Sudah berdoa, kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai, dalam surat Al-Waqiah ada 3 golongan. Kanan yang terdahulu, kiri, apalagi. Pak Jimmy Palu, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Jimmy Palu lama nggak ketemu, kemana aja nih. Pak Muhammad, alhamdulillah. Kang Akung, waalaikumsalam. Bumul, waalaikumsalam. Kang Dendo, ya Allah, masuk pas tutup. Kan sudah jamnya mau jam 9 Kang Dendo. Iya, cukup hari ini. Munadia Khira, terima kasih ilmunya Ustadz. Pak Adi Walil, terima kasih Yai ilmunya. Baskot KM29, waalaikumsalam. Munadia Khira, Kang Dendo ketawa. Sari Keke itu nomor HP-nya Sudanji Ustadz. Waduh, belum. Bu Mimi sudah di screenshot belum? Sari Keke coba diulang lagi. Saya tadi nggak lihat. Ada yang sudah ini menyimpan. Bu Mimi masih ada, Bu Mimi. Pak Mahfuz Budi, ya. Yang dimaksud golongan kanan itu siapa ya? Golongan kanan itu orang-orang yang dari balik sampai, oh ya ini Sari Keke. Ya sudah Sari Keke, nanti saya sampaikan ke admin ya untuk bisa masuk grup. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang dari mulai
balik sampai kematiannya tidak berbuat menyimpang gitu. Kalau golongan kiri dari mulai balik menyimpang terus hingga kematiannya. Nah, kalau golongan tengah, orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah husnul khotimah. Walaupun dari balik dia berbuat dosa, ketika menjelang akhir hayatnya dia menjadi orang yang taubatan nasuha. Itu namanya golongan tengah. Gitu Pak Mahmud Al-Banjari ya. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Umu Ihsan Cianjur, siap. Insya Allah kapan-kapan kita bersilaturahmi sama Kang Haji Mamat sama Pak Muhammad. Pak Hamid 60 masih ada Pak Hamid 60. Ya Pak Mahmud Al-Banjari, terima kasih Yai, siap. Itu namanya golongan kanan, golongan tengah, golongan kiri ya. Ya. Saya tutup ya, mudah-mudahan manfaat hari ini, berkah. Muna di akhirah, iya Ustadz, amin. Amin, kita jumpa. Iya, Pak Muhammad, amin. Semoga.